beberapa hari lalu Yes. aku nonton drakor. Judulnya itu, ini salah satu saran dari temanku, itu Clash of Lies. Clash of My favorite. Oke, aku tinggal nonton drakor ya. Sumpah itu bagus banget, aku udah beberapa kali rewatch. Iya lagi, gila. Maksudnya plot twist di atas plot twist nggak tuh? Iya banget ya Allah. Iya lagi. Nah, Nonton nggak? Enggak. enggak ya. Aku tinggal nonton drakor. Terima aja deh. Oke, Yes. jadi waktu itu tuh aku nonton Clash of Lies tentang tentang pembunuhan. Yes. Satu kelas, aku ceritanya merinding loh aku. Ih, Sumpah sih itu juga plot twistnya merinding Gila. banget pas Itu akhir-akhir ya Allah rasanya. itu tuh jadi ceritanya kan tentang salah satu siswi Siswa. yang meninggal, Siswi. yang meninggal. Iya. Dan meninggalnya tuh ibaratnya tuh aneh gitu. Iya banget. Dan itu siswi sekolah elit. Sekolah elit Dan yang dia menerima- bukan kayak penerima beasiswa gitu Iya, jadi kayak iya. di apa? latar belakangnya nggak jelas. Nggak jelas. Jadinya dicari tahu sama seorang pengacara gitu. Dia sudah menemukan bukti dan segala macam. Ternyata pada saat persidangan malah diinganu ya sama tersangkanya. Soalnya juga dia kan kayak pemalsuan profil gitu Iya, kan dia pakainya jadinya iya. digituin sama tersangkanya. At the end malah pengacaranya itu dicabut izin. Iya, mengajarnya Iya, izin apa? Hukumnya. Iya, dicabut izin hukumnya gitu. Nah. Karena banyak hal yang ibaratnya tuh gak jelas lah Iya, waktu itu ya. Yang di drakornya itu pengacaranya nggak terima. At the end dia langsung jadi guru palsu, Iya, guru palsu. di sekolah itu, di sekolah elit itu gitu. Sekolah apa gurunya guru hukum jadinya Iya. nyambung gitu. Nah, tambah-tambah lagi. Dan ternyata yang jadi, nih aku spoiler aja nggak apa-apa ya, Ya, nggak karena apa-apa. itu Udah berapa lama lama, juga. 2019 itu. Udah lama aja. Dan itu ternyata yang jadi tersangkanya adalah siswa yang paling pinter, yang kelihatannya paling baik di Iya, awal episode. bener. Kurang ajar aku Itu bilang. apa sih kayak gengnya juga Iya. kayak itu apa? Circle apa? satu circle. Circle-nya itu Iya. kayak Dan ternyata tuh geng komplotan orang kaya. gitu loh. Nah, Heeh. geng elit lah bahasanya. iya geng yang elit. Dan dan dia tuh ternyata keji banget, manipulatif banget Sumpah ya. sih Ih, itu gila. plot twist-nya Berarti plot serem twist dari banget. situ ya? Iya. Iya. Oh, macam tuh. Kelihatan tuh Kayak- penjahatnya itu dia tuh kayak temenan gitu sama tokoh-tokoh iya. gitu. Gila ya. Pasti kayak nggak kelihatan banget kalau dia penjahatnya Ah, itu kayak isi. wah Iya. ternyata itu loh. Oh. Itu aku nonton juga itu masih ongoing gitu. Nah. Jadi kayak wah Iya. sumpah sih. Makanya aku gila, aku bilang kan, Tan bisa kayak gini ya drakor gitu. Sumpah sih, Dan mostly keren drakor yang tak tonton mesti kayak gitu ceritanya. Dalam artian tuh detail, nggak ngebosanin Iya, per benar. episodenya. Setuju. Bener, kayak per episode-nya itu nggak bener-bener kayak ada plot twist sendiri jadi Iya. kayak Jadi teman-teman, nggak selalu drakor tuh menye-menye kok. Itu tergantung genrenya aja gitu. itu banyak tergantung genrenya aja Iya. kamu nggak milihnya apa gitu. Ya nggak heran juga Korean culture itu menjadi salah satu Pusat gitu ya. pusat gitu, Yes, pusat sekarang. budaya gitu sekarang gitu loh, Iya, budaya. bener. Bahkan ini ya teman-temanku sekarang ini adalah salah satu antusiasme lah bahasanya aku bilang Boleh. gitu. boleh. Antusiasme gitu. Oke teman-teman, sebelum tadi kita sudah lupa karena kasihkan Yoki di sini dan ini podcast Edu Talk. Oke. Dan ini di sini ada Di sini ada Bima. Bima. Di sini ada Arifa. Oke. Sebagai orang yang ku tahu tuh Korea, kalau aku bilang K-pop rasanya kayak K-pop. terlalu musik doang. Kalau aku bilang K-drama cuman film, series doang. Jadi aku bilang Korean culture enthusiast. Oh, Iya, Gitu. boleh. Jadi mencakup semuanya ya. Iya, Iya, mencakup oke, semuanya gitu. Dan aku penasaran nih. Awal kalian itu maksudnya kok kalian suka Korean culture gitu? Dalam artian entah K-pop atau K-drama itu karena apa sih awalnya? Kalau aku emang awalnya tuh emang aku suka drakornya. Jadi kayak pelajaran buatku gitu. Nah, kalau kalian tuh di sudut pandang kalian tuh gimana sih gitu? Gimana? Apa gitu? Aku dulu ya. Iya, kamu dulu deh. Kalau aku sendiri pertama kali suka K-pop nih ya, Wah. musiknya nih. Oh, K-pop. Iya, dari K-popnya.
Itu dari kelas mungkin 4 SD atau 5 SD gitu. Apa itu? 2PM. Enggak gitu. Awalnya tuh diracuni, One, kira-kira. diracuni sama kakak gitu Oh. kan. Ini coba tonton deh video klip ini nih MV gitu kan. Wih, apalagi? Pertama itu dikasih punyanya tuh Anyone. Oh, aku Yang tahu. Mega C, Calaka. Calaka. Iya, itu ngehits Itu banget tuh. kayaknya emangnya kelas 4 ya? Kelas 4 apa 5 gitu. Itu kan K-pop generasi pertama itu. Iya, Dua, ya sorry dua ya. Astaga. Oke. Dari situ kok enak gitu Iya kan. sih. Jadi Yes. terus kan ada satu laptop tuh waktu itu punya kakak. Ditontonin deh tuh ada MV dari 21, dari Shiny juga, Oh, terus ada Shiny. Super Junior, Oh. SNSD. Aku tonton semua ternyata enak banget. Terus habis itu explore dia sendiri. Gitu. Heeh. Iya. Terus apa lagi kayak Kalau aku sendiri sih jujur lebih suka ke musik sama dance-nya ya. Oh. Gitu. Aku kurang suka nonton drakor, nggak tahu kenapa. gak cocok kali ya? Bukan nggak cocok sih, tapi lebih ke gampang bosen. Oh. Gitu. Iya, most. Pernah nonton tuh cuma yang film, bukan yang kayak drakor kan. Kalau drakor episode-episode Kayak gitu kan. bosen juga kalau Iya sih ya. beberapa Kayak nunggu ongoing-nya apalagi. Bener, Iya. yang nontonnya yang udah langsung 1 jam gitu. Iya sih ya, nggak semua orang suka nonton series ya. Nah, benar. iya sih. Tapi kalau ngomongin musiknya tuh, memang awalnya tuh enak-enak. Kalau aku tuh pertama itu nonton, aku tahu kayak Suju itu kayak yang waktu tuh SD aku nih nontonin tuh yang Mr. Simple itu. Boleh. Itu enak banget lagunya semua. Iya. Gitu. Apa ya menurutku tuh itu kayak menurutku itu bukan lagu Suju yang paling bagus, Yeah. tapi lagu Suju yang paling gampang dinikmati. Easy listening. Iya. Listening, oke, setuju Iya. sih, bener-bener. Sama 2PM waktu itu aku. Tuh apa Hands tuh? up. Iya, hands up. Ya. udah jelas. Karena aku nggak tahu itu, aku lupa dengan hands up tuh dari mana. Itu kayak enak banget didengar. Gitu kayak kok beatnya enak banget. Put your hands up. Birup. Kayak anjir tua banget ya kita kayak. Karena itu generasi pertama atau kedua kalau Suju itu? Kalau pertama itu dari tahun 90-an ke 90-an. atas. Oh iya, itu waktu Kayak 98 ke atas itu. Oh iya, itu. K-pop itu waktu itu belum format boy band tapi masih zaman vokal ya. Udah itu Udah ada boy band. Udah ada format Udah boy band boy ya? band. Oh iya deh. Benar. Terus kalau generasi 2 itu baru TVXQ ya TVXQ. pertama. TVS. Pertama Oh iya. TVXQ. Iya. Makanya itu dari 2003 iya. berarti. Dan itu tuh aku nonton Suju pun sama awalnya gitu loh. Dan awalnya aku masih belum bisa nerima ini apa sih joget sambil nari gitu kan Iya, awalnya gitu. iya, bener-bener. Kayak kita pasti asing gitu. Iya, bener. Tapi tak dengerin musiknya, ih lah kok keren. Ih keren juga nih dance-nya gitu loh. Aku mikirnya begitu gitu loh. Sampai akhirnya sama juga aku mendalami kayak aku kayak nonton diam-diam tuh diam-diam. Masih malu-malu gitu. Iya, diam-diam kayak aku oke, ngulik-ngulik oke. kayak siapa ya bangsa-bangsanya SNSD Girls' kayak Generation. kayak siapa lagi ya? Big Bang, EXO, kayak menurutku ya kalau aku ngomong EXO tuh menurutku semua vokalis EXO itu bengal tapi berkarisma semua menurutku. Iya. Setuju sih. Iya. Lucu. Kayak mohon maaf ya teman-teman ya, bangsat-bangsat gitu kan. Oke, itu disensor aja. Bengal-bengal lah aku bilang gitu, Iya. tapi berkarisma gitu. Sama Big Bang. Big Bang. Bang. Iya, Big Bang. Aku paling suka di antara dua itu malah. Itu masterpiece sih Big Bang. Iya, Iya, Big Bang sama masterpiece. EXO gitu. Itu saingan malah gitu. Yes. Siapa ya? Kalau apa ya? Pentolan bahkan kemarin tuh asik kok dilihat gitu Iya. loh. Dan ternyata ada pengaruhnya juga ya di hidup gitu. Nah, kalau kamu sendiri itu tuh di K-pop gitu pengaruhnya tuh di pergaulanmu sosial tuh gimana sih? Aku pengen tahu gitu. Apalagi kan seperti ya kita tahu nih ya K-pop itu fansnya militan tuh ya. Nah, Militan tuh gimana? militan tuh Kayak terlalu gitu, Pak. iya beberapa yang kulihat itu kayak senggol dikit bacok gitu loh. Boleh. Ini yang bocil-bocil. Iya, nah itu bocil gimana sih biasanya. kalian Kalau maksudnya? baru kemarin. Iya itu. Kalau mungkin yang pertama itu aku pengen tahu pengaruhnya di kehidupan sosial kalian tuh apa sih gitu. Pengaruh ya. Iya, secara nggak sadar itu berpengaruh juga ternyata. Kalau aku sih lebih banyak ngomong kalau di K-pop jadinya kayak lebih apa sih sosialnya lebih luas kalau di K-pop. Oh ya, jadi secara nggak sadar itu kamu apa ya memperluas pertemananmu gitu. Bener. Karena Apalagi- satu hobi. gitu. Apalagi kalau udah masuk komunitas kan udah langsung gitu kan. Oh iya ya, apalagi profesinya tuh aneh-aneh semua atau dalam artian tuh bisa aja dia nih siapa, dia tuh siapa Iya gitu. kayak macem-macem gitu nggak dari satu
komunitas doang gitu loh. Satu profesi doang Iya. gitu kan kalau satu komunitas gitu. Kalau di kampus kan kamu berarti anak manajemen, kamu anak ini, kamu anak ini kan Iya. jadi kayak nyatu ya. nyatu. Oh gitu. Kalau kamu Bim? Kalau aku sendiri apa ya, berpengaruh mungkin lebih ke apa ya sama sih, memperluas Sosial. iya sosial gitu, komunikasi. Jadi kan apalagi di era sekarang ini yang nonton MV aja bisa lewat YouTube, lewat HP kan, harus lewat Harus beli CD-nya harus dulu, aku enggak, buka ke warnet. Iya, ke Iya. warnet. Sekarang kan bisa lewat HP. Terus kan dulu juga ada grup Facebook yang mungkin buat bahas-bahas K-pop doang gitu. Iya, K-pop doang. Jadi Iya, aku ngalamin tuh. Aku ngalamin lagi. ya Aku kan? ngalamin lagi. Dari situ buat memperluas komunikasi, Relasi. relasi gitu kan. Kan nanti bisa. Ternyata ada yang satu kota gitu Iya, kan. bener. Dan Iya. habis itu bikin grup sendiri yang satu kota. Misal nih fandom ARMY gitu kan, jadi satu kota sendiri, nanti habis itu ketemu Iya. ngobrol. Habis itu Gitu. bikin project banyak-banyak. Habis itu bikin event kan bikin Bisa cuan juga. gitu. Oh, sengaruh itu ya ternyata. Iya, Betul, bener. Karena aku Bisa. rasain. Boleh. Jadi teman-teman, gak semua fans K-pop itu alay yang kalian lihat di sosial media. Itu yang banyak bacot, yang ngomong-ngomong yang enggak itu fans bocil ya. Iya, bener. Iya. Oh, yang disenggol dikit. Kalian siapa sih kok berani ngehina idol kita gitu? Iya. Jadi inget video lagi Oh, iya, kayak itu yang nangis itu ya? nangis bener. Ya. Oh, yang itu kan Apa sih, banyak ya, kayak, nggak salah ya. Satu kemarin ngeliat di Twitter kayak kalian tuh jangan hina biasaku, hina kita kayak gila banget. Hina kita aja gitu, Hina kita aja, jangan bias gitu. kita. Allahu Akbar. Oke, intermezzo dulu. Kalian rasanya gimana sih kalau ngeliat kayak begitu? Cringe banget. Apa sih gitu, langsung aku skip aja gitu. Iya benar banget. Perasaan aku jadi K-popers nggak segitunya gitu loh. Kalau di Hina ya udah, kita cuma bisa report kayak yang dihina, bener. bukan kayak gitu loh. Nggak sampai kamu hina aku aja, jangan hina biasku. Ya at least kalau lo dihina tuh nggak ngaruh apa-apa juga di Iya hidupnya. benar. Kayak gitu. Idolnya juga nggak kenal sama lo gitu Iya. loh. Jadi teman-teman yang bocil-bocil, kalau bias kalian dihina, tidak berpengaruh di kehidupan kalian. Yes. Itu hanya berpengaruh di imajinasi kalian. Oke? Boleh. Jadi fans biasa aja lah. Iya, benar. Nggak usah terlalu. Karena aku pun mengagumi karya mereka gitu. Bahkan aku dapat doengan dari temanku, K-popers juga. Dia tuh cari uang di situ. Iya. Dari jual photocard itu ya. Ya. Photocard, album, lightstick gitu. Nah, ya, gini. merchandise. Kalau album itu aku masih terima, kenapa bisa dijual mahal. Tapi ayolah main photocard gitu loh. Cuman Gepeng. Iya, gepeng itu. Gini. Iya. Nah, itu photocard itu bahkan temanku ngasih lihat itu di bid sampai puluhan juta. Ada. Itu aku dikasih. Iya. Peci bukan nih. Jangan pecinan, kokonan, iya. Nah, itu tuh maksudnya seberpengaruh itu ya ternyata ya. Maksudnya Soalnya Gila-gilaan. tuh kayak fotonya itu kan ada kayak gimana ya, satu album itu kan ada beberapa website yang jual. Ya. Terus yang kerja sama agensinya itu juga beberapa kan, otomatis kayak jarang gitu loh. Kalau kalian beli dari website ini, kalian dapat PC ini juga. Tapi kalian nggak bakal dapat PC ini kalau beli di website lain gitu loh. Oh, jadi photocard itu sesuatu yang jarang didapetin ya? Ya, Bisa dibilang gitu? Kalau PC yang dari website itu emang jarang, soalnya kita harus beli dari websitenya sendiri. Kalau beli dari orang lain kan nggak bakal dapet yang dari website itu. Jadi kalau albumnya sendiri ada PC-nya, tapi nggak kayak yang di website gitu loh fotonya. Berarti punya orisinil sendiri Iya, ya. Kalau di juga websitenya gitu. yang sampai 10 juta, 20 juta juga kayaknya ada deh. Itu tuh bener-bener jarang yang beli mungkin. Karena barang langka sih. Pada langka, apalagi itu biasnya itu yang banyak dicari kayak contohnya NCT itu kayak ada foto cardnya yang Peci apa Koko gitu. Jaehyun Jumatan, sebutannya Jaehyun Jumatan. Jaehyun Jumatan katanya. Iya. Itu 10 juta apa 20 juta gitu harganya. Karena Soalnya selama jarang itu. banget dan banyak yang cari. Jadi Dan ada yang beli. ada. Karena orangnya banyak yang duit sih.
Oh, gila ya ternyata ya. Iya. Maksudnya Gila-gilaan sih emang. Soal kayak bener kayak yang dicari, yang nyari banyak jadinya Naik gitu naik harganya. banget gitu. oke, ternyata ya K-pop Korean culture itu seberpengaruh itu gitu. Sekarang tanpa kita sadari pun gitu. Yes. Dan apa ya? Ngaruh juga ke lingkungan sosial kita bener. dalam pergaulan, dalam pertemanan kayak gitu. Tentunya pastinya ada baik buruknya ya pastinya Banyak, gitu. otomatis. Apalagi yang fanatik-fanatik itu. Iya. Nah. Gitu. Tapi jujur aku apa ya? Aku suka sih. Aku appreciate sama teman-teman entah di fanbase manapun gitu yang apa ya? Yang mendapat hal yang positif dari situ gitu. Karena ada beberapa temanku yang awalnya insecure gitu, tapi semenjak mereka kenal K-pop gitu, jadi tuh mereka tuh jadi lebih pede gitu. Bener. Contohnya aku sih kalau itu. Oh, iya benar? Benar. Gimana tuh? Benar, Ceritanya tuh. Kayak dulu tuh kayak sempat nggak terlalu pede karena badanku juga kan. Iya. Dari kalau dari kecil juga udah kenal sama dance gitu. Oke. Udah dari TK udah pernah pementasan apa gimana. Terus zaman SD tuh kayak bener-bener gede, tambah gede gitu. Wah, terus iya. makin lama makin gede gitu kan. Terus kayak gak usah nari-nari deh, gak usah nari-nari, kayak mau masuk kayak komunitas nari biasa gitu, kayak nggak dibolehin gara-gara badannya terlalu gede apa gimana. Terus udah ada kenalan temen SMA gitu, adik kelas SMA gitu, kayak ayo dance gitu, sama-sama K-pop. Terus pentas, habis itu kayak ikut lomba, habis itu ketemu dia, terus masuk deh sama dia. Dan dapat tepuk tangan dari mereka gitu. Ya itu bonus sih. Itu bonus sih. Oh, jadi apa ya, bener ya berarti ya kata temanku itu, ternyata itu menambah percaya diri masing-masing orangnya ya. Berpengaruh itu ya ternyata. Ya lumayan. Ya apa ya, siapa yang sangka juga ya, maksudnya stereotipnya orang-orang yang non K-popers gitu ya, kayak alay atau gimana ya, karena mereka ngelihatnya fans alay. Iya benar. Kita nggak alay. Ini teman-teman yang sebelahku alhamdulillah nggak alay ya teman-teman ya. Dari awal kita ngobrol. Normal-normal aja sih. Normal-normal Gitu. aja. Nggak yang kayak spam K-pop selalu gitu kan, enggak. Apalagi sampai yang nangis-nangis gitu. Enggak. Kalau beda lagi kalau nangisnya emang biasanya Oh, kenapa gitu, Kalau beda. nangis nonton konsernya itu nggak masalah, karena aku pun kayak gitu. Aku Lihat langsung artisnya gitu. Iya, aku kan. nonton konser Dewa 19, mereka nyanyiin lagu favoritku, aku nggak sadar aku nangis. Pasti Karena suka itu ya sama mereka. Iya, sama halnya kalian lah, kalau kalian mungkin suatu saat nih kalian nonton konsernya BTS atau Blackpink gitu kan, dan kalian tiba-tiba di notice sama mereka, ya mesti kalian nangis lah. Seneng banget. Kayak gitu. Ya siapa sih yang nggak seneng di notice sama fans apa idolanya gitu? Bener-bener. Ya kita ya teman-teman kita mikir logis aja deh gitu. Kayak sempat jadi TikTok juga kan waktu kemarin konser Blackpink gitu kan, kayak ke notice gitu kan. Sampai di dada-dada, terus apa lagi yang bawa banner, terus disuruh ada perintah suruh apa, terus dilakuin. Ya Allah, seneng banget sih. Apalagi kalau misal bawa barang terus diterima sama idolnya kan, seneng banget. Ya pasti sih ya. Apa ya? Ya jadi itu nggak berlaku. Jadi yang nangis-nangis tuh nggak berlaku di fans K-pop doang, tapi di fans semuanya. Bahkan benar. beberapa kali pun, bahkan kemarin pun aku ketemu Ahmad Dhani tuh pun. Aku ketemu Ahmad Dhani kemarin dan aku foto kayak merinding banget, aku kayak ini idola aku dari kecil ya gitu, kayak gitu. Gitu banget. Itu idola aku dari kecil ya. Iya ternyata aku bisa ketemu gitu kayak. Itu bakal Iya. memori banget. Membekas gitu udah. Iya, bahkan berapa kali aku ketemu idola aku pun aku malah kayak deg-degan dalam hati, dan aku nahan semua perasaan itu biar nggak canggung gitu. Iya benar. Kayak gitu. Dan apalagi kalian, kalau kalian terjadi hal seperti itu, kita amini bareng-bareng teman-teman semuanya, amin. Kayak gitu. Dan nih last nih ya, kayak aku pengen tahu nih mungkin kesan kalian waktu kan Korean entusias nih, kesan kalian selama ini gitu, pahit manisnya gimana gitu, aku pengen tahu deh gitu.
Kan tadi kan yang manis-manis tuh. Oh boleh, yang manis-manis, asik. Yang manis-manis gitu. Yang Dan pahit. iya, yang pahitnya terserah deh apa aja. Aku pengen tahu karena aku pribadi aku gak pernah kembul di fanbase itu sebenarnya. Kayak gitu. Aku ya coba ya. Iya. Aku sendiri kalau misal aku sendiri nih, aku fokusnya ke musiknya. Musik sama dance-nya. Karena kalau misal kan kebanyakan orang kalau misal ada grup itu pasti kayak ngais-ngais informasi dari membernya, tanggal lahirnya kapan, zodiaknya apa, sukanya apa gitu. Tapi kalau aku sendiri lebih ke ini grup apa sih, dari mana sih, lagunya gimana sih, dance-nya gimana sih. Aku bener kayak gitu. Kalau enak ya aku dengerin terus lagunya, terus kalau misal dance-nya asik ya aku bakal ngulik dikit-dikit gitu kan. Nah terus kan dan alhamdulillah aku punya komunitas yang udah 5 tahun ini. Ih, lama banget tuh. Iya di Pekalongan gitu. Gila, udah lama ya banget. mungkin sekarang udah paling gede di Paling Pekalongan. gede di Pekalongan. Iya. Dan ya itu kan ada member ya banyak banget. Banget pasti, apalagi yang paling besar. Ganti gonta-ganti gitu. Ya manisnya ya karena seru kan, ketemu satu frekuensi gitu kan, bass Satu K-popnya tuh hobi. enak, Iya. dance-nya ya lancar, Iya. bisa improve skill juga kan di Iya. situ. Mengadaptasi. Nah, mengadaptasi gitu kan. Nah, tapi kalau ya pahitnya ya kita harus adaptasi sama orang-orangnya juga. Iya. Atau Sulitnya ya, sulitnya. kayak gitu. Apalagi aku di sini sebagai ketuanya gitu Aduh, kan. berat. Gitu kan. Harus tahu sifatnya masing-masing anak. Kalau misal ada masalah ya harus turun tangan gitu kan. Jadi kayak berat banget di situ, harus berusaha sedewasa mungkin gitu kan buat ngayomin anak-anak kecil di situ kan. Biar sama-sama enak gitu, nggak ada masalah lebih besar lagi gitu kan. Biar ke depan itu selalu lancar gitu. Kalau bisa mah bisa sampai 10 tahun 20 tahun gitu. Tapi ya gak tau sih, kayak mustahil gitu kan. Atau bahkan bisa jadi promotor salah satunya. Waduh. Amin, diaminin aja. Itu keren loh itu, kalau misal dari komunitas tiba-tiba jadi promotor. Kapan lagi coba tuh? Oke, lanjut lagi. Ya, itu sifatnya kalau misal dapat ngurusin member yang agak-agak bocil itu. gitu, bermasalah gitu Ya kan. banyak Maksudnya, bocil sebenarnya emang. jadi kitanya tuh pengen bodo amat tapi kok nggak bisa. member sendiri Iya, gitu kan, bener. takutnya Harus nanti diurusin. merembet ke sana gitu kan. Dan gak mau kita harus care sama mereka. Harus banget gitu kan. Karena kan biar bagus lah hubungannya. Kayak gitu. Terlebih selalu harus ngalah gitu. Iya kan. Sebenarnya capek loh, ngalah terus tuh capek gitu kan. Iya, waduh, pengen curhat sebenarnya nih. curhat nih. Sebenarnya tuh kayak pengen Dengarkan ya. Iya. Dengarkan. gitu. Apa sih yang bikin aku kadang males sama kalian gitu kan? Gak selamanya loh orangnya sabar tuh selalu sabar gitu kan. Oke nih teman-teman nih ya, denger ya, nih ketua kalian loh ini berbicara. Ampun ya. Iya, dengerin lah kalian, mohon pengertiannya. Nih ketua kalian tuh baik loh orangnya. Hey, member-member, dengarkan ini. Gitu loh. Ini ketua kalian nih baik, mau merangkul, gak bodoh amat. Denger nih. Ya, kadang tuh dia suka pusing itu, pengen bodo amat gitu kan. Tapi iya sih. Oke lah, member sendiri gitu. Sebagai ketua juga nggak boleh egois gitu. Tapi kadang tuh ngelunjak anak-anak gitu kan. Udah dibaikin, udah disabar-sabarin, tetap aja gitu kan. Iya. Makanya dikertiin mulu kan. Iya. Padahal di sini tuh sebenarnya ada tujuan sendiri kenapa marah-marahnya, keselnya kenapa gitu kan, udah sempet dibilang juga gitu kan. Tapi tetap aja kayak gitu. Jadi sampai dimana aku tuh ya deh terserah kalian, aku ngikut kalian aja gitu, aku nggak mau ngasih aturan gitu. Habis Sampai itu di diem gitu. semua. Iya, jadi Habis itu diem semua. Jadi aku juga nggak tahu sih yang mereka mau tuh kayak gimana. Aku atur yang nggak mau, tapi mereka juga nggak mau ngatur mereka sendiri gitu. Jadi udah aku bebasin, tapi tetap aja nggak ada. Iya, Oke. tapi diatur nggak mau gitu. Jadi Oke. gimana nih maksudnya? Lah itu sih pahitnya kalau di komunitasku sendiri gitu kan. Oke. Gitu sih pahitnya. Iya sih, ya itu sudah terjadi di banyak Komunitas. ibaratnya community lah, Iya. event atau komunitas, organisasi atau bahkan perusahaan sekalipun Iya, gitu. pasti ada. Pasti kayak bakal mengalami hal itu, tapi ya teman-teman nih buat
nih anggota kalian nih ya. Entah di organisasi manapun nih, denger organisasi manapun ya. Biar aku cuma K-pop loh. Ya, biar aku nggak diserang nih. Takut aku. Nah itu tuh kita tuh harus bisa saling sama-sama ngertiin. Betul. Kita itu harus bisa memposisikan diri kita seperti mereka gitu loh. Entah aku memposisikan diriku seperti Bima dan Bima memposisikan diriku seperti aku gitu. Jadi terbentuklah hubungan yang bagus gitu. Ya, ketua butuh anggota butuh ketua kayak gitu. Bukan anggotanya minta di ngertiin tapi nggak mau. Iya, ini syukur-syukur loh kalian masih mau diurusin nih. Iya, bener banget. Apalagi dikasih fasilitas dan segala macam. Nah, apalagi dikasih kesempatan dan dikasih fasilitas semacam dibikinin satu circle aja itu udah bagus banget. Bener banget. Jadi biar nggak nolep lah gitu. Daripada kalian nolep cuman denger lagunya doang dan nggak ngelakuin hobi kalian gitu kan kayak kurang gitu ya. Bener banget. Kan bisa sharing-sharing. Oh ada lagu bagusnya, lagu baru nih gitu kan. Habis itu bisa bantu nari juga. Bener. Apalagi syukur-syukur kenalan kalian itu teman-teman ada yang dari udah kerja atau IO atau siapa, nah itu tambah-tambah kenalan juga gitu, bener. Nanti bisa pas butuh kerjaan kan bisa buat relasi. Nah gitu teman-teman, jadi jangan egois, tetap berbuat baik ya kawan-kawan membernya Mas Bima. Sorry ya kalau lewat nih ya. Ya karena gitu ya, oke. Keren ya, kalau siapa namanya aku lupa. Arifah. Kalau aku ya, kalau K-pop sendiri di musik kan kayak kenal anggotanya kayak Bima bilang kan tadi kayak nyari-nyari. Kan aku masuknya yang itu nyari-nyari infonya kayak terus up to date gitu, kayak hari ini ngapain sih aku lebih ke situ. Terus seringnya ya beberapa grup yang aku ikutin itu tiba-tiba disband gitu kan, kayak bubar gitu. Itu kayak yang pahitnya sih. Sedih sih ya pasti. Soalnya benar-benar dari awal, misal aku awal debut aku ngikutin mereka, abis itu aku juga ngikutin sampai dia disband, itu rasanya sakit gitu. Ya terus ekspektasinya mereka tuh bisa besar gitu. Bisa sampai kapan gitu, nggak cuma beberapa tahun doang ternyata gitu. Pas awal debut ternyata gitu. Terus ada kayak kemarin contohnya Moonbin Astro itu kan. Itu salah satu biasku di Astro. Aku kaget sih. Sumpah pasti itu katanya kan awalnya kan dia katanya suicide, tapi ternyata itu ada penyakit sendiri. Dia punya penyakit sendiri ya? Komplikasi penyakit bawaan ya? Stroke juga sih. Oh, penyakit bawaan berarti? Dia udah ada penyakit bawaan, padahal katanya udah mau ke Indonesia juga kemarin. Iya, mau fansign sama fan meeting kan sama Sanha. Berat. Itu aku nggak sampai nangis beberapa hari, cuma kalau lihat kan itu bener-bener seminggu nggak sih, kayak beritanya di Twitter gitu kan juga. Setiap lihat namanya rasanya terus mesti kalau idola yang ingin kita tonton misal yang pengen kita hadiri acaranya terus tiba-tiba dia berhalangan atau bahkan dia meninggal gitu tuh mesti sedih gitu. Kayak apa ya, kayak mungkin aku juga suka Coldplay ya. Aku suka semuanya lah gitu. Coldplay, waktu awal Coldplay tuh kan dia kan awalnya kan katanya nggak mau datang ke negara yang ada isu HAM-nya gitu. Oh iya. Iya gitu. Nah itu kayak ya nggak bakal ada ke Indonesia nih. Ternyata begitu mereka ke Indonesia, wah gitu kan. Nonton berarti? Nonton? Ya mudah-mudahan bisa. Amin. Doakan ya guys. Iya gitu. Jadi tuh wah gitu kan, wah seneng gitu. Jadi bayangin aja gitu. Ya aku nggak ngebayang aja rasanya gitu. Apalagi wah apa ya, dan tanpa kita sadari pun apa yang kita sukai ya, entah itu K-pop, entah itu Western, entah itu Jepangan gitu kan, wibu. Ya aku wibu loh. Semua dirasa meratain. Sama rata. Jadi aku tuh penikmat semuanya lah, karena menurutku semuanya itu bagus. Benar sih. Gak ada yang jelek, semuanya itu bagus, tergantung dari kalian tuh melihatnya.
Dari Aku tuh mana? ngelihat K-pop, kayak Korean drama itu tuh bagus di versinya mereka. Iya. Dan ini otentiknya mereka tuh seperti Iya, ini. benar. Aku lihat western tuh bagusnya mereka tuh seperti ini. Otentik mereka seperti ini gitu. Britpop tuh otentiknya mereka seperti ini kayak gitu. Ya semuanya gitu. Jadinya tapi satu hal yang ku sadari kalau kita suka akan sesuatu tuh itu berpengaruh dalam hidup kita, entah itu baik atau buruknya gitu. Contohnya nih teman-teman kita di sini nih ya guys ya, guys lagi itu tuh kita bisa ngelihat itu mereka tuh membangun apa ya komunitas yang bagus, yang produktif gitu di situ. Alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillahnya gitu. Jadinya ini bisa jadiin buat pelajaran buatku pribadi dan buat teman-teman di sini kalau apa ya fanbase K-pop. Asik, band basic K-pop. Nggak selamanya alay. Balik lagi ya, nggak selamanya alay. Dan fanbase apapun itu mesti kalau tujuannya bagus dan produktif pasti akan terjadi seperti itu. Benar. Contohnya ini, gitu. Pasti akan jelas juga ke depannya. Nah, gitu. Mungkin ada pesan terakhir nih buat membermu kali ya, gitu. Aduh, jangan tadi udah nih. Oh, ya, tadi udah ya. Udah. Oke. Jadi ya, teman-teman terakhir kali ya. Jadi closing statement aja kali ya. Oke. Jadi apapun kesukaan kalian, apapun yang kalian suka, itu tuh iya ambil baiknya. Ambil baiknya, buang yang buruknya. Jangan terlalu fanatik akan satu hal ya teman-teman. Iya, Ya. benar. Jangan terlalu fanatik karena apa ya, itu tuh cuma di imajinasi kalian aja gitu. Jangan terlalu fanatik dan kalau bisa kalian tuh membangun suatu circle yang positif lah. Setuju. Karena itu akan membawa kalian ke satu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Apapun fanbase-nya. Kayak gitu. Terutama yang K-pop nih. Nah. Kayak gitu. Jangan sampai fanatik Iya. dalam hal apapun gitulah. Oke, kayaknya udah sampai sini aja ya. Boleh. Oke, teman-teman. Yoki di sini Bima di sini. Arifah di sini. dan ini adalah podcast EduTalk. Oke.